kerjakan bagian kita dengan setia, Tuhan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Tetaplah setia. Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, dan kuat. Kami hendak membaca firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Sabda Bina Diri ke-756, Jumat 31 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 13. Saya memberi judul renungan ini, kesetiaan bermula dari ketetapan hati. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 1. Saya bacakan buat kita semua. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 1 sampai 2 mengisahkan anak-anak Tuhan yang melihat sejarah sebagai ungkapan kasih dari Tuhan dalam memperlakukan umatnya. Sekalipun yang dipaparkan oleh firman Tuhan adalah kumpulan fakta-fakta yang membentuk sejarah umat Israel, tetapi sebenarnya yang hendak ditekankan oleh Tuhan adalah Ia sendiri yang merangkai fakta sejarah Israel. Ayat 3 sampai 7 mencatat, Tuhan yang memanggil Abraham keluar dari kaum keluarganya membentuk benih umat Israel di Mesir, lalu menuntut mereka keluar dari tanah perbudakan itu dan menguduskan bagi dirinya suatu umat di padang gurun. Sementara ayat 8 sampai 13, satu ayat sebelum berakhir, tangan Tuhan juga yang memberikan tanah perjanjian dengan banyak kemenangan melawan raja-raja Kanaan dan menganugerahkan tanah dan hasilnya bagi umatnya. Sementara sejarah umat Israel jelas mengisahkan tindakan-tindakan Tuhan yang terkait erat dengan umatnya. Yosua memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, bahkan jika seluruh umat Israel memilih meninggalkan Tuhan. Seperti yang dicatat ayat 14. Melihat sejarah sebagai kisah Tuhan membuat hati kita tidak berhenti bersyukur, sekalipun jalan kita tak selalu mulus. Saudara-saudara terkasih, Alkisah ada seorang anak muda bernama Johan yang sedang bimbang. Ia merasa ada panggilan untuk menjadi seorang pendeta. Di sisi lain, ayahnya berharap Johan meneruskan usaha kelontongnya, tokonya. Paman Johan, seorang aktivis gereja, menasehatinya, ayahmu tidak akan pernah menjadi orang percaya jika engkau menuruti nasihat mereka, nasihat ayahnya. Johan menuruti nasihat pamannya. Johan menetapkan hati untuk memenuhi panggilan Tuhan. Allah itu setia. Setelah 15 tahun dia menjadi pendeta, ayah Johan mengaku percaya. Ia juga menerima adik-adik istrinya untuk tinggal di rumahnya dan membawa mereka satu persatu menjadi orang percaya. Dari gereja kecil yang ia layani, yang Johan layani dengan setia selama 25 tahun, muncul lebih dari 40 pemuda yang menjadi pendeta dari jemaat Johan. Teladan Yosua memimpin bangsa Israel dan Johan mengingatkan kita akan panggilan pelayanan kita yang pertama dan utama, membawa keluarga kita kepada Kristus. Sangat sulit? Benar. Namun ketetapan hati membuat hal sulit menjadi mungkin. Karena Allah yang menyelamatkan kita juga rindu menyelamatkan keluarga kita dan lingkup yang lebih luas di sekitar kita. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat pesan hari ini. Pelayanan pada keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia dimulai dari ketetapan hati, kekudusan, dan hidup yang taat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan taat. Hari ini dalam rencana kami, tugas dan tanggung jawab kami, Engkau beserta dengan kami.
Terima kasih, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.